Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, pencipta langit, bumi, berikut segala yang ada di dalamnya. Segala puji bagi Allah yang memiliki segala-galanya. Tidak ada satupun yang ada di alam semesta ini kecuali milik Allah. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha hebat, yang semua makhluk takluk kepada Allah. Tidak ada satupun kecuali semuanya dikuasai oleh Allah secara sempurna. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi tanpa bisa dihalangi oleh siapapun dengan cara apapun. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi walaupun diinginkan siapapun. Dialah Allah penguasa langit dan bumi yang menciptakan dan memberi hidayah kepada kita sehingga kita bisa jadi orang yang beriman, Islam dan beriman. Dan dialah Allah yang memberi taufik sehingga subuh ini kita bisa belajar. Kalau Allah tidak menolong, tidak akan bisa kita berkumpul di masjid, tidak mungkin. Semua kebaikan hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai yang maha menatap, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah iman kami, ilmu yang menambah amal soleh kami. Kami mohon kepadamu rizki yang baik ya Allah, rizki yang menguatkan iman, rizki yang menambah amal kebaikan. Dan kami mohon kepadamu, terimalah ya Allah, apapun yang kami lakukan ini jadi amal yang Engkau ridhoi. Ya Allah, kami berlindung dari ilmu yang tidak manfaat, dari rezeki yang tidak barokah, dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya karim. Amin ya rabbal alamin. Ala inna fil jasad mudghah. Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging. Idza salukhat salukhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahia al-qalbu. Ketahuilah bahwa dalam jasad ini ada segumpal daging. Kalau dia baik, baik seluruhnya. Kalau dia buruk, buruk seluruhnya. Itulah yang dinamakan qalbu, hati nurani kita. Jadi baik buruknya seseorang tergantung baik buruk hatinya. Nah, hati ini dikuasai oleh Allah. Dari Ummu Salamah, ini hadisnya sahih dua-duanya ya. Ini doa yang sangat penting. Karena hati ini dikuasai oleh Allah, maka penting bagi kita, siapa yang membulak-balik hati ini? Allah. Diriwayatkan dari Ummu Salamah, beliau berkata radhiyallahu anha, Rasulullah sangat sering berdoa dengan doa ini, ya muqallib, Allahumma muqallibal qulub, Allahumma muqallibal qulub. Allahumma wahai Allah, ya Allah muqallib yang membulak-balik al-qulub hati, tsabbit qalbi, tetapkan, teguhkan, mantapkan. Itu tsabbit itu ya. Mantapkan, tetapkan, teguhkan qalbi hatiku ala dinik,
atas agamamu. Ini doa penting sekali. Lalu Rasulullah ditanya oleh istrinya, oleh Ummu Salamah, kenapa banyak sekali berdoa ini? Karena Rasulullah bersabda, sesungguhnya sesungguhnya hati Bani Adam kullaha baina inna quluba Bani Adam, karena sesungguhnya hati seluruh Bani Adam kullaha, semuanya baina, di antara dua jari Ar-Rahman. Jadi di antara dua jari, kita tidak usah membayangkan jari begini ya, ini kita makhluk, tapi kita membayangkannya, tidak usah membayangkan jari makhluk, tetapi kekuasaan Allah atas hati kita. Dan Allah mengarahkannya, membolak-balik kemana saja yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim. Jadi sekarang kita begini karena karunia Allah. Kenapa kita minta ditetapkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini? Karena setiap saat bisa berubah. Ini adik-adik penghafal Quran, berapa banyak yang semangat menghafal Quran keluar dari pesantren tidak baca Quran? Berapa banyak yang hafal Quran lupa Quran? Berapa banyak yang rajin ke masjid tidak jadi ke masjid lagi? Berapa banyak yang pakai jilbab yang rapi, lambat laun berubah jilbabnya menjadi jilbab yang di model-model tapi tidak syar'i, demi dipuji orang, demi agar dapat jodoh. Berapa banyak yang terlibat dakwah, senang membela agama, lama-lama jadi acuh, bahkan larut. Berapa banyak yang berjilbab, dibuka jilbabnya. Berapa banyak yang syahadat lalu murtad. Apa artinya? Allah yang ngebulak-balik hati. Kenapa rawan sekali kita ini? Salat kita jarang khusyuk, betul? Amal kita jarang ikhlas. Jadi hanya kemurahan Allah saja nih. Seperti barusan salat subuh. Seberapa banyak kita khusyuk? Qadarullah bagian ngimam barusan jadi imam. Berapa banyak kehusuannya Allah Maha tahu. Salat kita barusan lebih penting dapat ampunan Allah daripada dapat pahala. Kita ingin dapat pahala, tapi kan menghadap ke Allah main-main tuh bukan sesuatu yang benar. Coba nanti melamar calon istri, sampai di depan camer calon mertua, semua calon mertua sudah memperhatikan, sudah nunggu-nunggu. Terus ini santri, nauzubillah bukan santri ya, ngelamar, sambil ngelamar, saya mau. Berharap diterima atau berharap tidak diusir? Lebih berharap tidak diusir. Masa di depan calon mertua ngomong ngelantur? Atau kemarin ada HUT TNI, ada komandan upacara, ada mana tuh ya? Ada inspektur upacara atau apa ya? Bayangkan ketika sudah menghormat semua, main-main pedang, loncat-loncat, lebih berharap naik pangkat atau berharap tidak dipecat? Nah, kita begitu, sholat kita ngelantur, pikiran kemana-mana, walaupun mulut nyebut, tapi hati belum tentu. Nah, kita khawatir sholat kita ini, nauzubillah, kalau tidak diterima dan bisa dicabut hidayah, bisa celaka. Oleh karena itu,
harus banyak minta ke Allah. Ada doa yang kedua, Allahumma musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ini dua doa ini harus banyak diminta kepada Allah. Kalau syarafa ini mengarahkan, sebentar nih. Jadi mengarahkan hati, kalau yang tadi meneguhkan dalam agama supaya tidak rontok iman kita. Nah, doa yang kedua ini supaya hati kita tuh selalu mengarah kepada taat. Allahumma musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Arahkan hati ini untuk taat kepada Allah. Karena setiap waktu hati ini bisa kemana aja nih. Para santri, jangan heran orang yang tidak banyak doa seperti ini pulang dari pesantren bisa berubah, nauzubillahi min dzalik. Juga siapapun yang senang belajar, yang senang berusaha dekat dengan Allah, ini doa harus selalu dimintakan. Ya muqallibal qulub, ulangi. Tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Apa artinya? Yang pertama, wahai Allah yang membulak-balik hati, ya Allah, Allahumma tu ya Allah yang membulak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Nah, yang kedua, Allahumma, supaya Allah tu membimbing, mengarahkan hati kita, musarrifal qulub, sarrif qalbi, arahkan, bimbingkan, bimbing, tuntun agar hati ini ala atas ta'atik, taat kepadamu. Jadi ini adalah doa yang luar biasa. Ada satu lagi, surat Ali Imran ayat berapa dek? Yang Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Surat Ali Imran ayat 8, ya benar. Ini adalah doa paket yang jangan dilepaskan. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau condongkan hati ini, hati kami ini, ba'da idh hadaitana, sesudah, ya. Jadi jangan sampai condong kepada kesesatan sesudah hadaitana, Allah memberikan hidayah kepada kami, wahablana min ladunka rahmah, dan karuniakan kepada kami rahmat, kasih sayang dari sisimu, min ladunka rahmah, innaka, sesungguhnya engkau, antal wahhab, karena sesungguhnya engkau adalah maha pemberi karunia. Jadi kita sekarang begini tuh karena Allah memberi hidayah, taufik. Nah kalau Allah nyabut, hancur kita ini. Satu-satunya yang bisa membuat kita istiqomah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allahumma muqallibal qulub, itu doa untuk istiqomah. Demikianlah. Jadi jangan sampai main-main. Kalau doa ini apa fadilahnya? Ya nanti Allah akan menolong kita supaya tidak jadi riya. Karena riya itu orang yang sibuk mencari kedudukan, penilaian, balasan selain dari Allah. Nah diarahkan oleh Allah jadi hanya mencari ridho Allah. Nanti tidak akan ujub. Kenapa? Karena orang yang ujub itu hatinya memfokuskan pada dirinya.
ini jerih payah saya, ini jasa saya, ini hasil pemikiran saya, ini hasil kerja keras saya, ini hasil perjuangan saya, ini hasil kegigihan saya. Tidak ada Allahnya. Nah, diarahkan oleh Allah, ini karunia Allah, kamu kuat dikuatkan oleh Allah, kamu pintar karena Allah yang memberikan kepintaran, kamu hafal Quran karena Allah yang membuatmu hafal, diarahkan oleh Allah. Kalau orang-orang yang tidak diarahkan, jadi ini saya. Dek. Jadi ada orang yang sibuk dengan penilaian orang, beramal ingin dilihat orang, ingin dikagumi orang, ingin diakui orang, ingin dipuji orang. Nah, Allahumma musarrifal qulub, nanti minta diarahkan oleh Allah supaya ikhlas. Dari ujub, arahkan oleh Allah jadi tawadu. Dari sombong, menolak kebenaran, menjadi mencintai kebenaran. Dari dengki itu fokusnya ke orang, tidak rela melihat orang lain dapat nikmat. Nanti diarahkan bahwa ini yang ngebagikan karunia adalah Allah. Tidak boleh kita dengki. Ini sesama penghafal Quran, teman seangkatan, ada yang sehari bisa 2 lembar, sedang kita hanya sanggup setengah lembar. Tidak usah iri, doakan supaya teman cepat hafal dan berkah. Kalau ada iri, dengki, susah melihat orang sukses, senang melihat orang susah. Enggak benar berarti ini santri. Harusnya senang lihat teman. Tapi bagaimana pahala? Pahala Allah yang ngatur. Mungkin kita kurang mudah hafal, tapi Allah memberikan terus mengulang-ulang. Tiap huruf jadi kebaikan yang banyak. Nah, cukup kayak gitu aja. Kalau ada yang ngobrol kita diam. Tapi ini santri masih kecil sekali. Jangan ditunjuk, nanti jadi malu. Betul tidak? Dah cukup diam aja. Mengerti kan, Nak? Kesel enggak sih? Kesel. Cuma ditahan. Bagaimana supaya enggak jengkel sama santri? Lah santri ini kan titipan Allah, amanah dari Allah. Kalau saya marah-marah, saya ngasih contoh yang buruk. Dan mereka lagi belajar untuk memperbaiki diri. Kalau dimarah-marah, nanti dapat contoh yang jelek, betul tidak? Saya aja waktu umur segini, boro-boro ngapalin Quran. Begitu kek. Kenapa enggak marah ke kakek-kakek? Takut kualat. Lihat yang sepuh-sepuh masa keemasan, ini ibadahnya sudah lebih banyak dari saya. Lihat adik-adik yang mungil-mungil ini, dosanya lebih sedikit. Lebih baik berbaik sangka. Nah, satu tadi apa doanya? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Yang kedua, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Yang ketiga, sebetulnya ini doa yang lebih hebat lagi, yaitu surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Jadi kita minta diselamatin oleh Allah dengan karunia-Nya, ya. Innaka, sesungguhnya engkau, antal wahhab. Al-wahhab itu Allah yang memberikan karunia. Jadi nggak mungkin kita begini tanpa karunia Allah. Begitu, ya.
Hafal adik-adik semua? Yang ingin hatinya bersih, tambah lagi doanya, Allahumma ati nafsi. Sudah apa belum? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ini penting nih. Kalau ingin jadi orang takwa, ini salah satu doanya, ya Allah berikan hati nafsi jiwa yang takwa, wa zakiha, dan bersihkan jiwa ini. Pengen punya hati dibersihkan Allah, ini doanya. Allah mendengar siapa yang doa, siapa yang tidak doa. Yang doanya biasa-biasa, yang doanya sungguh-sungguh. Doa basa-basi, doa menghibah. Allah tahu siapa yang ya Allah ya muqallibal qulub. Allahumma muqallibal qulub. Allahumma musarrifal qulub. Allah dengar tidak? Memperhatikan tidak? Allah tahu siapa yang sungguh-sungguh? Allah tahu siapa yang basa-basi? Tahu. Bagaimana tadi? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah berikan kepadaku jiwa yang takwa. Aduh keren ya. Dan bersihkan jiwa ini. Engkau sebaik-baik. Jadi cuma Allah yang bisa membuat kita jadi takwa. Kita hanya bisa ingin, lalu doa, berusaha, tapi selebihnya jadi orang takwa, jadi bersih hati, itu karunia Allah. Aslinya kita bisa doa juga karunia Allah. Engkau lah pelindung dan pemelihara jiwa ini. Begitu? Doa ini yang banyak ya nak. Jangan sampai nanti dicabut cinta Qur'annya, dicabut cinta ke masjidnya, dicabut cinta tahajudnya. Oh, musibah besar. Kalau cuma hilang uang, gak ada apa-apanya. Hilang sendal, gak ada apa-apanya. Tapi hilang hafalan, musibah. Hilang tahajud, musibah. Hilang zikrullah, musibah. Berapa banyak yang sesudah sholat gak bisa zikir? Keluar aja. Atau zikirnya pakai jempol. Nikmat bisa zikir itu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian. Ada pertanyaan dari ini dulu, medsos. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya, mohon doanya hari ini saya bertambah usia. Kadang saya teringat usia bertambah, tapi sebenarnya juga dekat dengan kematian. Bagaimana cara mensyukuri umur ini agar selalu bertambah, agar selalu dekat dengan Allah? Surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya setiap insan dalam kerugian kecuali jadi yang waktunya ini dengan iman, jadi penguat iman. Apa kuncinya? Ilmu. Jadi kalau udah iman, yang kebayang awalnya adalah ilmu, paham kebenaran. Jadi gunakan waktu yang ada untuk paham kebenaran, belajar. Baru barokah ilmunya, baru barokah waktunya. Kalau orang tidak tahu ilmu agama, tidak paham agama,
dia tidak akan kenal Allah, akan lemah iman. Dia tidak kenal Rasulullah, dia tidak akan punya panutan. Tidak kenal Quran, tidak tahu petunjuk. Tidak kenal konsekuensi hidup. Udah, kalau orang tidak paham agama, ngelantur, ngawur hidupnya tuh. Sekepikirnya, saenae, dewe, ngarang. Umur makin tua makin kacau karena tidak tahu apa-apa. Pasti makin tua kalau ada umur. Tubuh makin rapuh, makin lemah. Makin tua kan makin tidak seperti dulu. Puncaknya fisik kita itu 30 tahun. Umur 30 tahun, 30, 32, mentok. Udah itu decline terus, menurun, menua. Enzim, hormon, keadaan otot, masa otot terus menua. Makin banyak masalah ini. Saya tidak membandingkan dengan mobil Rayon ya. Pernah naik oplet yang udah tua, sekarang tidak ada oplet tua. Angkot tua, bunyi segala-gala. Keren. Tutup pintu kreot. Nah badan kita begitu lama-lama. Segala kerasa, bergerak dikit, mau berdiri berat. Kalau tidak pakai ilmu agama, badan makin repot, hati lebih sengsara lagi. Makanya gunakan waktu untuk paham kebenaran. Amanu wa amilus shalihat. Waktu gunakan untuk mengamalkan kebenaran. Jadi waktu kita itu untuk amal soleh. Orang tidak masuk neraka karena ampunan Allah. Orang masuk surga karena rahmat Allah. Lalu amal bisa memasukkan kita ke surga? Enggak. Kita ke surga dengan rahmat Allah. Tapi amal bisa mengundang rahmat Allah. Tingginya kedudukan seseorang di sorga, nah itu dari amal-amalnya. Makanya tingginya seseorang di sorga tergantung dari hafalannya. Ya, kalau ikhlas, kalau diamalkan. Kalau hafalannya hanya dihafal tapi tidak diamalkan, tidak nyambung. Wa amilus sholihat. Jadi waktu itu adalah untuk amal soleh. 3, tawasobil haqq. Waktu digunakan untuk saling berwasiat. Nih kita sedang saling berwasiat dalam kebenaran. Jadi orang yang beruntung, yang tidak rugi, yang tiap waktunya nambah iman dengan nambah ilmu, tiap waktunya jadi amal soleh, dan tiap waktunya jadi dakwah. Jadi dakwah itu bagian dari keberuntungan. Orang yang tidak bergabung dalam dakwah, tawasobil haq, itu rugi. Balighu anni walau ayat, sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Dan yang keempat apa? Tawasobis sabr, saling berwasiat dalam kesabaran. Kok sabar? Karena untuk kuat iman harus dengan sabar. Untuk beramal harus dengan sabar. Untuk berdakwah harus dengan sabar. Kuncinya sabar, saling berwasiat dalam sabar dan menyabarkan. Itu aja hidup mah. Gimana perkara rezeki, perkara karir, perkara jodoh, perkara dunia, itu semua milik Allah. Nanti Allah yang membagikan sesuka Allah. Ya, tenang deh. Jangan takut, gimana ya, nanti saya dapat jodoh tidak? Ada kelas berapa? Kelas 2 SD, kejauhan. Ya, ada lagi pertanyaan, silakan. Dari medsos, saya sering susah dalam sholat. Bagaimana cara kita harus fokus dalam ibadah?
Apa Mem? Maaf, saya kurang fokus nih. Saya sering susah dalam sholat. Sering susah dalam sholat. Terus bagaimana agar selalu fokus dalam sholat? Gimana Mem? Jelaskan Mem. Saya nggak ngerti Mem. Mem susah dalam sholat. Susah khusyuk mungkin Mem itu tulisannya. Bener? Kalau ini mah bukan pertanyaan. Ini nyindir saya. Jadi khusyuk itu macam-macam ya. Ada orang yang belum mengerti arti bacaan sholat. Jadi khusyuknya tuh kebacaannya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Nggak ngerti artinya, tapi fokus kepada bacaan. Ini lebih baik daripada yang baca nggak ingat apa-apa. Tapi ada juga yang ketika baca ngerti artinya, ini lebih enak. Dengan menyebut namamu wahai yang maha pengasih, maha penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagimu. Langsung ya, tidak usah diterjemahkan karena mengerti. Ini lebih enak nih, seperti sekarang ini khusyuk karena ngerti. Ada lagi yang belum mengerti tapi dia yakin Allah melihat dirinya. Jadi sambil sholat dia belum paham, dia baca tapi dia tahu ini Allah lagi melihat. Nah itu juga bisa khusyuk. Yang paling nikmat adalah paham dan yakin sedang dilihat Allah. Aduh itu nikmat. Ini begini, ada yang khusyuk nih sekarang, ya kan? Paham ucapan Atta? Yang benar. Ini Bapak khusyuk karena yakin ada. Ini beda dengan yang nonton hanya lewat TV, hanya lewat Zoom. Itu perlu perjuangan lebih besar. Ini yang nonton, saya mohon maaf ya, yang nonton di rumah pakai MKTV, pakai IG, pakai YouTube dan sebagainya. Ini lebih tinggi perjuangannya dibanding yang di sini. Ini yang di sini makin dekat, makin fokus. Makin jauh perjuangannya makin besar, terutama yang deket tihang ya. Dia fokus ke tihang. Begitulah ya. Ini yang di belakang lebih berat, yang di atas lebih berat lagi karena nggak kelihatan sambil nyender. Yang di rumah sambil makan kacang, kemudian sambil nyuci. Ya Allah mengetahui banyak tugas ya. Ada yang sambil lari, ada yang sambil ngurus anak. Ini Allah melihat semua yang menyaksikan acara ini. Perjuangan ini semuanya Allah tahu. Siapa yang paling sungguh-sungguh, Allah yang akan memberikan lebih dari yang dia lakukan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, orang mau sholat juga gitu. Ada yang sholat aja. Sholat, Allah Akbar, selesai aja. Tidak merasa bersalah, tidak merasa sholatnya jelek. Ini namanya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Cirinya 1 berat, 2 suka dilambat-lambat, 3 cepat, 4 kurang zikirnya, 5 males jamaah, dan yang ke-6 riya. Yang ke-7 asal-asalan. Ini ciri orang yang jelek sholatnya. Nah, bagaimana kalau orang yang bagus sholatnya? Semangat, senang, mau sholat tuh senang sekali, antusias, kemudian selalu melakukan persiapan yang terbaik. Allah tahu tuh siapa yang wudunya cuek, yang kecepek begitu, atau yang sungguh-sungguh. Tapi tidak juga was-was. Aduh lecet, nggak boleh begitu. Nah ada yang sungguh-sungguh belajar arti sholat, ada yang tidak belajar. Jadi pelajarilah arti sholat, bersiaplah sholat dengan sangat baik, waktunya usahakan utamakan, kemudian lakukan dengan tumaninah dan minta tolong ke Allah supaya diberi khusyuk. Kalau tidak khusyuk, segera istighfar sesudahnya. Allah melihat apapun yang dilakukan. Ya, dari masjid ada pertanyaan? Ya, bangun jam berapa tadi ini santri? 2:30. Dari jam 2. Sekarang waktunya bobo ya.
Kalau tidak ada dari medsos lagi. Bapak mau nanya? Silakan Pak. Bapak program masa keemasan angkatan keberapa nih Pak? Angkatan 72. Angkatan 72. Dari mana Bapak? Saya dari Cilacap, Pak. Cilacap. Tahu ada pesantren masa keemasan dari mana Pak? Saya dari medsos. Medsos. Iya. Alhamdulillah. Tidak boleh nanya usia ya. Bapak SMA tamat tahun berapa? Tahun 80, Pak. Berarti Bapak umurnya 64 sekarang. Betul, Pak. Oh, kok bisa? Kan di Terawang Pak ya. Makasih, ya. Masalahnya Bapak lulus 80, Iya. saya lulus 81. Sekarang umur saya 63 mau 64, gitulah rahasia tapi Pak ya. Silakan Pak. Terima kasih, ya. Apa? Buka medsos Pak. Iya. Maaf, ini titipan pertanyaan. Oh iya, silakan Pak. Terima kasih, ya. Nama saya Bambang. Kebetulan saya angkatan dari PMK angkatan 72 dari Cilacap. Ini titipan pertanyaan dari saudara. Dan kebetulan dia pesan, Bang tolong titip pertanyaan buat AA karena ini masalah bagi dia. Pertanyaan gini ya, anaknya itu kirim BA ke ibunya. Kirim BA, dia lagi BT. BA itu apa? BA, WhatsApp. Iya. Oh iya. Ya. Bunyinya gini ya, hal yang paling sakit adalah ketika orang tua membahas pengeluaran mereka untuk kita. Bagaimana ini? Kita ini anak kalian, anak yang tidak minta untuk dilahirkan. Sekiranya tidak mau membesarkan dan akan perhitungan kenapa kami harus dilahirkan. Oh, ada orang tua yang hitung-hitungan ke anaknya gitu. Menurut anaknya gitu. Menurut anaknya. Iya, betul. Padahal merasa nggak pesen dilahirkan. Iya, betul lah. Kenapa hitung-hitungan? Iya. Dan itu paling bete buat dia. Itu paling bete buat dia. Iya. Ada bete, ada bete itu kan butuh tausiah, bukan? Bagaimana kalau orang tua ngitung-ngitung jasanya? Kamu sudah dilahirkan, sesar lagi, ini jahitannya kurang beres. Kamu ngabisin uang saya, apalagi kamu rewok, susu habis, ya, formula habis, belum lagi nyekolahin. Bagaimana kalau orang tua begitu? Dengar ya hadirin. Jangan sekali-kali mengatakan, saya kan nggak pesen. Ibu juga nggak pesen ngelahirkan anak yang romel kayak gini ya kan? Gak boleh. Orang tua kita, apapun keadaannya, takdir Allah kita lahir dari orang tua. Kita tidak milih, Allah yang menghendaki kita lahir dari orang tua. Orang tua juga kalau tahu anaknya nggak nurut, mungkin nggak mau ngeluarin model kayak gini, ya kan? Kalau ada model lain, bukan model hadirin. Ya sekarang anak komplain nih, orang tua kurang baik, orang tua juga nggak mau ngelahirin anak komplain. Tapi Allah yang menghendaki, kita harus terima takdir ini. Saya terima ya Allah, dengan penuh rasa syukur. Saya diciptakan lewat orang tua. Nikmat pertama dalam hidup ini adalah nikmat penciptaan. Kalau nggak diciptakan kita nggak ada. Dan itu lewat orang tua, terutama ibu hamil 9 bulan, melahirkan, mempertaruhkan nyawa, menyusui, mengurus, luar biasa. Allah menciptakan kita lewat orang tua, Allah mengurus kita diantaranya lewat orang tua. Tugas kita bukan komplain ke orang tua, tapi bersyukur kita diciptakan ada, kita syukur ada orang tua yang mau ngurus kita.
Toh ada orang tua yang imannya kurang atau bahkan belum Islam, ada yang akhlaknya belum bagus. Itu coupling orang tua dengan Allah. Coupling kita berbakti. Jadi nggak boleh sakit hati dengan omongan orang tua. Itu coupling orang tua dengan Allah. Coupling kita jadi anak soleh, anak yang berbakti, anak yang tahu diri. Mau tidak mau, lebih banyak pengorbanan perjuangan orang tua dibanding satu patah kata itu. Satu patah kata dari orang tua itu adalah ujian saja. Ujian kita anak yang benar atau anak yang kufur nikmat. Apalah artinya sepatah kata orang tua? Mungkin kata-kata itu juga keluar gara-gara anaknya nggak tahu balas budi. Saya kira orang tua nggak akan mengeluarkan kata-kata menuntut, menyebut jasanya kalau anaknya soleh. Halo? Nih gini, sekarang anak ini baik, berbakti, sangat hormat, sangat benar-benar memuliakan orang tua. Sebelum orang tua minta, sudah diberi yang terbaik dari sikapnya, dari apa rezekinya yang bisa diberikan. Mau nuntut apa? Halo? Kalau kita tidak dikecewakan, nggak akan ada keluar kata-kata yang mengecewakan. Saran saya, tobat anaknya nih ya. Tobat. Ini teguran dari Allah atas perbuatan kita sebagai anak yang tidak tahu diri, tidak tahu balas budi, tidak ingat jasa pengorbanan orang tua. Kalaupun ada SMS yang nggak enak kayak gitu, anggap aja ini orang tua lagi emosi, lagi sedih, lagi kecewa. Bagaimana mungkin kita terluka oleh sepatah kata dari orang tua, sedangkan kita sudah mencabik-cabik begitu banyak perasaan orang tua. Bukan sehari dua hari, bertahun-tahun kita meremukan hati orang tua. Tobat. Tolong sampaikan jawabannya, tobat nasuha. Perkataan itu keluar diundang oleh dosa. Kalau kita anak yang berbakti, insya Allah nggak keluar kata-kata itu. Kalaupun keluar kata-kata itu, kalau ini anaknya anak baik misalkan, nggak ada luka di hatinya, hanya tambah tobat. Luka di hati itu berarti ada dosa. Kenapa saya jadi emosi begini hadirin? Nggak boleh kita sakit hati ke orang tua. Memalukan sekali. Anak yang tidak tahu diri, tidak tahu harga diri, yang sakit hati ke orang tua. Dia hanya fokus saja dengan perkataan orang tua yang tidak cocok, padahal sudah berapa ribu kalimat, juta mungkin kalimat yang merobek-robek hati orang tua. Yang sudah menusuk-nusuk perasaan orang tua. Mencabik-cabik. Berapa banyak kelakuan kita, berapa banyak raut muka kita yang masam ke orang tua. Gak boleh ya? Santri, tidak ada santri yang durhaka ke orang tua ya. Enggak akan selamat. Kalau kita sering sakit hati oleh orang tua, pasti kita yang gak benar. Karena kalau kita anak yang benar, enggak akan sakit hati. Akan pasang badan, kita akan jadi orang yang berada di barisan paling depan, yang berjuang habis-habisan agar orang tua kita masuk surga. Enggak ada sakit hati ke orang tua. Tidak ada orang tua yang sempurna. Terima kasih pertanyaannya Pak. Saya juga jadi ingat ibu bapak saya. Pernah ada anak mungkin adik-adik udah dengar. Saya mendoakan orang tua saya, kata gurunya,
Kamu suka doakan orang tua? Ya, saya doakan. Berapa kali sehari? 5 kali. Oh, kalau gitu kamu anak durhaka. Kenapa Yai saya disebut anak durhaka? Kamu cuma 5 kali, coba doakan orang tua 5 kali. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 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 Capek tidak? Enggak. Berkeringat tidak? Tidak. Jadi lemes tidak? Tidak. Cuma segitu yang kamu lakukan tiap hari untuk ibu bapakmu. Padahal ibu bapakmu mencurahkan segala-galanya untukmu. Pagi, siang, malam menanggung semua kepahitan, penderitaan. Kamu cuma ngebalas segitu. Itu juga nggak pakai hati. Hanya basa-basi mulut. Hanya itu. Kata kiainya, ini anak durhaka. Maksudnya ini adalah teguran supaya lebih sungguh-sungguh. Masa cuma segitu? Hah? Adik-adik bisa pesantren di sini tahu nggak? Orang tua ngutang sana sini jual barang. Nih baru dapat ini WA, bolehkah saya pinjam uang? Saya harus bayar untuk anak saya sekolah. Ngutang pagi siang malam kerja. Kalau ada anak-anak sibuk melihat kekurangan orang tua, kesalahan orang tua. Ini anak gak benar, ini anak gak benar. Anak itu lebih fokus melihat jasa baik orang tua. Kalaupun ada kekurangannya, kita paling depan berjuang agar orang tua diampuni Allah, agar diberi hidayah, agar diselamatkan. Bukannya malah menyebut-nyebut kekurangan orang tua. Anak durhaka itu gak ada jalan selain penderitaan dunia akhirat kalau tidak tobat. Jadi balik lagi ke sana. Nah, sebagai orang tua gimana? Qadarullah saya jadi orang tua dengan 11 anak. Amanah. Enggak boleh ingat jasa. Anak mau berterima kasih atau tidak, anak menghargai atau tidak, jangan luka juga. Bagaimana kalau anak tidak tahu balas budi? Tobat. Ya Allah ampuni saya belum jadi orang tua yang baik, belum jadi contoh yang baik, belum bisa mendidik dengan benar, belum bisa menjaga amanah ini. Ini cerita sebagai orang tua ya Pak, kita nih. Kalau ada di antara anak-anak kita akhlaknya belum sesuai harapan, bahkan melukai hati kita, jangan sakit hati. Ada seorang ibu yang tidak terlalu mau anaknya banyak mengurus dirinya. Kenapa Bu? Takut anaknya tidak ikhlas. Kemudian hati ibu terluka, lalu keluar kata-kata yang nanti bisa mencelakakan anak. Biarlah saya tidak menyusahkan anak-anak. Ada ibu yang kayak gitu. Saking takutnya ada kata-kata yang tidak baik untuk anaknya. Kita sebagai orang tua tobat saja kalau anak belum sesuai harapan. Jangan pernah mengingat-ingat jasa baik. Jangan. Semua perjuangan kita adalah ibadah kita. Kalau anak tidak menghargai kita, kita tobat. Dan kita tetap baik. Kita doakan kebaikan. Ingat Nabi Nuh ketika anaknya tidak nurut, diajak naik kapal tidak mau. Ya bunayya, itu panggilannya panggilan kasih sayang. Tetap Nabi Nuh nggak tega lihat anaknya, dia tidak mau naik ke dalam kapal bahtera itu. Ya bunayya, wahai anakku, panggilan sayang. Dan Allah tahu Nabi Nuh sedih anaknya tidak patuh kepada Allah, sehingga Allah datangkan ombak yang tinggi yang menghalangi pandangan Nabi Nuh ketika anaknya hanyut, dihanyutkan. Jadi ada penghalang
sehingga ayahnya tidak melihat anaknya binasa. Itu kasih sayang Allah kepada Nabi Nuh. Hidup ini hanya mulia dengan kasih sayang. Kepada para orang tua, berhentilah berharap. Jangan diingin anak berterima kasih. Dididik supaya berterima kasih boleh. Tapi mendidik anak bukan investasi. Mendidik anak adalah amal soleh kita. Kalau kita mendidik anak sebagai investasi, itu kurang baik ya. Mendidik anak adalah ini amanah Allah. Ini adalah ladang amal dari Allah, memberikan yang terbaik. Kalau anak-anak belum sesuai harapan, perbanyak tobat dan jangan berhenti berbuat kebaikan. Sampai kapan kita berbuat baik ke anak? Sampai kita mati. Kenapa? Padahal anaknya sudah besar, sudah balik, sudah nikah. Kenapa kita berbuat baik? Karena berbuat baik adalah amal soleh. Tapi anaknya belum, tidak tahu terima kasih. Teruslah berbuat baik. Nanti Allah yang membulak-balik hati. Bukan kita yang menyolehkan anak-anak. Lakukan, lupakan. Tadi ke anak begitu, sekarang dari pihak orang tua. Gimana anak saya jarang nyapa saya? Jangan sedih. Kita yang nyapa saja. WA saya udah contreng 2 biru tapi nggak dibalas. Berbaik sangkalah. Anak sedang sibuk, sedang ngurus keluarganya. Cari 1001 alasan untuk tetap menyayangi anak-anak. Kirimi doa yang banyak. Menangislah kepada Allah karena semua kepahitan diundang oleh dosa. Gitu aja. Gimana kalau kita dilupakan oleh anak-anak kita? Kita jangan lupa kepada mereka. Jadilah seperti matahari, terus memancarkan kebaikan. Allah menguji kita dengan anak. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Jadilah seperti akar pohon tumbuh tegar, rindang, berbunga, berbuah, yang dipuji buahnya, bunganya, rindangnya, padahal yang berjuang keras akar. Jadilah seperti jantung, berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah menonjolkan diri. Lakukan saja yang terbaik. Kalau ada yang tidak sesuai harapan, menangislah kepada Allah, tobat. Itu saja. Jangan mengeluarkan kata-kata tidak baik kepada anak-anak. Itu bisa jadi doa. Seperih apapun hati kita, sedalam apapun luka yang kita rasakan, hanya doa yang baik saja yang keluar. Ya, demikian pada ibu bapak. Jangan pengen dibelikan apa-apa oleh anak-anak. Jangan ingin dikasih apapun. Walaupun satu butir nasi, jangan. Cukuplah ke Allah kita berharap. Makin banyak berharap, makin luka hatinya. Jangan. Lakukan, lupakan. Begitu? Allah tahu apa yang kita rasakan. Allah tahu apa yang kita lakukan. Allah tahu doa yang kita panjatkan. Kita tidak bisa membulak-balik hati siapapun. Demikianlah adik-adik. Adik-adik sekarang mendengar dari 2 sisi. Satu sebagai anak, suatu saat akan ada dalam posisi ini. Posisi jadi orang tua. Adik-adik sekarang belum merasakan, mungkin masih banyak menuntut. Baru tahu nanti kalau sudah jadi orang tua. Banyak menangisi dosa ke orang tua. Saya sudah merasakan bagaimana jadi orang tua. Dulu waktu masih muda, merasa orang tua yang banyak kurang dan salah. Sekarang saya sudah jadi orang tua, jadi kakek. Ternyata banyak kelakuan yang
pikiran yang salah terhadap orang tua dulu, karena dia belum tahu bagaimana perjuangan pengorbanan. Ngejaga anak laki-laki tidak mudah deh. Tidak mudah. Lebih tidak mudah lagi jaga anak perempuan. Tapi nanti harus siap. Ini para orang tua, kita nyekolahkan anak, berhutang sana sini, pagi siang malam berjuang, tidak ada habisnya untuk ngebiayain anak supaya anak bisa makan, bisa sekolah, bisa punya sepatu, punya seragam, bisa punya tas. Itu tidak mudah, hadirin. Tapi nanti anak udah dapat kerjaan, kemudian nikah, jangan pernah berharap kita ditraktir atau gajinya untuk kita. Punya gaji nanti diserahkan ke istrinya, udah ridho. Hah, aku yang menyekolahkan, besarkan, kok diam. Beli HP, istrinya diberikan HP yang bagus, ke orang tua enggak apa-apa sama sekali. Jangan iri, dah itu udah rezeki mereka. Punya anak perempuan, dijaga, dilindungi, pagi siang malam, takut ada apa-apa dengan anak. Nikah, dibawa oleh suaminya, sudah nggak apa-apa. Jangan merasa kita berjasa. Dah, semua yang kita lakukan adalah kewajiban. Penting sekali untuk menata hati. Terima kasih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma gfir lana Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni semua dosa kami kepada orang tua. Engkau menyaksikan apapun yang kami lakukan. Engkau tahu berapa banyak luka di hati orang tua. Ya Allah, Engkau sudah dengarkan apapun yang kami ucapkan. Engkau sudah saksikan apapun yang kami lakukan kepada orang tua. Engkau tahu betapa banyak penderitaan, kesengsaraan orang tua karena kami. Ya Allah, ampuni semua kedurhakaan kami, perbuatan buruk kami, yang sengaja, yang tidak sengaja. Ya Rabb, kami mohon jangan golongkan kami jadi anak durhaka. Berikan kesempatan ya Allah sisa umur ini. Umur yang tersisa ini jadi anak yang berbakti, anak yang bisa membahagiakan orang tua. Jadikan doa kami, akhlak kami jadi jalan ibu bapak kami bahagia di dunia ini, di alam barzah ya Allah, di yaumal hisab, dan di surgamu kelak ya Karim. Ampuni dan sayangi orang tua kami ya Allah. Jadikan semua jerih payahnya benar-benar berbuah pahala melimpah. Jadikan kebaikan apapun yang kami lakukan menghadirkan pahala bagi ibu bapak kami. Selamatkan orang tua kami ya Allah. Ampuni semua dosanya sebanyak apapun. Terima ya Allah semua kebaikannya sehalus apapun. Jadikan sisa umur orang tua kami jadi ahli taat, ahli taqwa. Jadikan akhir ayat orang tua kami husnul khotimah. Lindungi dari su'ul khotimah. Jadikan alam barzah kuburnya jadi taman surga ya Rabb, indah, lapang, bahagia. Jadikan setiap doa kami menambah kebahagiaan yang di alam barzah. Masukkan orang tua kami ke surga ya Allah tanpa hisab, tanpa azab. Rabbana kumpulkan kami di surga ya Zal Jalali wal Ikram.
Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf hadirin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.